Yo, satu dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnia dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang disebabkan melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri ini. Beberapa jenis hewan yang dapat menjadi pembawa leptospirosis adalah anjing, hewan pengerat seperti tikus, dan kelompok hewan ternak seperti sapi atau babi. Bakteri tersebut dapat bertahan hidup dalam ginjal hewan yang terinfeksi. Leptospirosis dapat menyerang manusia melalui paparan air atau tanah yang terkontaminasi urin. Gejala leptospirosis diantaranya adalah yang pertama mual, muntah, meriang, sakit kepala, nyeri otot, sakit perut, diare, kulit atau area putih pada mata yang menguning, demam, ruam, dan konjungtivis. Penyebab dan faktor risiko leptospirosis. Leptospirosis disebabkan oleh infeksi bakteri Leptospira yang dibawa oleh hewan tertentu. Leptospira dapat hidup selama beberapa tahun pada ginjal hewan yang terinfeksi bakteri ini, lalu dikeluarkan melalui urin hewan tersebut sehingga dapat mengkontaminasi air atau tanah di lingkungan. Beberapa jenis pekerjaan yang memiliki risiko lebih besar pada penderita leptospirosis adalah petani, peternak atau pengurus hewan, personil militer, pekerja di pemotongan hewan, pembersih saluran pembuangan atau solokan, pekerja tambang. Diagnosis leptospirosis. Tes penunjang antara lain, yang pertama tes urin untuk melihat keberadaan bakteri Leptospira dalam urin, yang kedua tes darah untuk melihat adanya bakteri dalam aliran darah, yang ketiga ada pemeriksaan fungsi ginjal untuk melihat kondisi ginjal dan infeksi bakteri ini pada ginjal, yang keempat ada pemeriksaan fungsi hati, yang kelima foto ronsen paru untuk melihat apakah infeksi sudah menyebar hingga ke organ paru-paru. Pengobatan leptospirosis. Infeksi leptospirosis dapat diobati dengan antibiotik untuk membasmi bakteri dan mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu akibat kondisi ini. Obat antibiotik yang umumnya digunakan untuk leptospirosis adalah pensilin dan doxycycline untuk kasus yang ringan. Pasien dapat diberikan obat antibiotik tablet. Antibiotik biasanya diberikan selama 1 minggu dan harus dikonsumsi hingga obat habis. Maka beberapa penanganan tambahan diperlukan untuk menjaga sekaligus mengembalikan fungsi tubuh, seperti 1. Infus cairan untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada penderita yang tidak bisa minum banyak air. Yang kedua, pemantauan terhadap kerja jantung. Yang ketiga, pemakaian alat bantu pernapasan jika terjadi gangguan pernapasan pada penderita. Yang keempat, ada dialisis atau cuci darah untuk membantu fungsi ginjal. Pencegahan leptospirosis. Beberapa upaya yang dilakukan untuk pencegahan terjangkit penyakit leptospirosis diantaranya, yang pertama, hindari air yang sudah terkontaminasi dan pastikan kebersihan air sebelum mengonsumsinya. Yang kedua, jauhi binatang yang rentan terinfeksi bakteri. Yang ketiga, bersikap cermat terhadap lingkungan. Yang keempat, gunakan desinfektan jika perlu. Yang kelima, gunakan pakaian yang melindungi tubuh dari kontak langsung dengan hewan pembawa bakteri Leptospira. Yang keenam, mandi secepatnya setelah berolahraga dalam air. Yang ketujuh, jaga kebersihan dan cuci tangan setelah melakukan kontak dengan hewan atau sebelum makan. Yang terakhir, vaksinasi hewan piaraan atau ternak supaya terhindar dari leptospirosis. Terima kasih, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.